Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Hasanah. Saya dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melakukan pengajaran dengan menggunakan media persebaran fauna di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Di sini ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Iya. Di sini ada yang masih ingat mengenai pembelajaran yang kemarin tentang peta. Masih, Bu. Ya, coba sekarang. Nah, yang depan. Coba sekarang sebutkan komponen-komponen yang ada di dalam peta. Ialah judul, legenda, arah mata angin, garis tepi peta, dan warna. Ya, bagus banget ya. Ya, sekarang siswa sudah memahami, bahkan sudah bisa menyebutkan dari mata pembelajaran yang kemarin mengenai tentang peta. Ya, sekarang pembelajaran hari ini mengenai tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran persebaran fauna di Indonesia itu sendiri, yaitu yang pertama, siswa mampu mengklasifikasi adanya bagian-bagian dari persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, siswa mampu menjelaskan, bahkan dapat mampu menyebutkan fauna-fauna yang ada di bagian-bagian persebaran di wilayah Indonesia. Nah, sekarang negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar dan terluas dengan memiliki luas wilayah dari ujung barat hingga ujung timur. Nah, dari wilayah Indonesia ini memiliki dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, yang kedua yaitu dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Nah, sekarang dari persebaran fauna di Indonesia itu beragam. Dari adanya beragam ini, persebaran ini ada pula yang memiliki karakteristik dengan kemiripan di benua tetangga, atau istilahnya dapat sama. Nah, hal ini ada pula yang fauna dengan karakteristik endemik atau wilayah hanya satu wilayah saja yang memiliki fauna tersebut. Nah, seperti itu. Lalu sekarang untuk persebaran fauna di Indonesia sendiri itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu menurut garis Wallace dan yang kedua adalah menurut garis Weber. Nah, di sini di dalam peta ini terdapat garis putih. Nah, di sini garis putih ini menunjukkan bahwa dia adalah garis Wallace. Nah, garis Wallace ini ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Nah, beliau mengatakan bahwa garis Wallace ini merupakan garis yang membatasi antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi hingga menuju selatan sampai menuju ke perbatasan antara kedua pulau, yaitu Nusa Tenggara dengan Bali. Nah, sekarang di garis Wallace ini kita dapat mengamati bahwa di sana fauna-fauna yang ada di bagian barat atau kita sebut sebagai Wallace ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian tengah. Nah, bagian barat ini merupakan wilayah dengan fauna yang memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Nah, selanjutnya di wilayah garis Weber. Nah, garis Weber ini merupakan garis di mana garis tersebut membatasi antara wilayah Sulawesi dengan wilayah Papua. Nah, garis Weber ini ditunjukkan dengan garis warna oranye dalam peta ini ya. Oke, sekarang garis Weber ini terletak di bagian utara wilayah Sulawesi hingga menuju ke selatan ke Kepulauan Tanimbar. Nah, sekarang
wilayah Weber ini dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki kemiripan dengan wilayah benua Australia. Nah, selanjutnya yaitu dari adanya garis Wallace dan garis Weber yang ditunjukkan dengan masing-masing warna yang ada di dalam peta itu sendiri, yaitu warna putih. Garis warna putih ini ditunjukkan oleh garis Wallace dan garis warna oranye ini ditunjukkan oleh garis Weber. Nah, di sini ditimbulkan pertanyaan untuk wilayah bagian yang tengah bagaimana, Bu? Nah, sekarang begini. Untuk wilayah bagian tengah ini merupakan wilayah yang dapat kita sebut sebagai wilayah peralihan. Nah, sekarang wilayah peralihan ini merupakan wilayah endemik, ya. Wilayah endemik ini merupakan wilayah yang memiliki keaslian atau fauna asli di wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang ciri-ciri dari setiap bagian persebaran fauna di Indonesia yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama di bagian barat dapat kita sebut sebagai fauna asiatis, dan yang bagian tengah dapat kita sebut sebagai fauna peralihan asiatis australis, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu di bagian timur dapat kita sebut sebagai fauna australis. Nah, sekarang kita ulas satu persatu dari ketiga bagian ini. Nah, dari bagian barat yang dapat kita sebut sebagai fauna asiatis. Nah, fauna asiatis ini memiliki karakteristik dengan fauna yang memiliki kemiripan dengan benua Asia. Nah, walaupun begitu, fauna asiatis ini ada satu fauna yang merupakan asli dari wilayah bagian barat ini, yaitu kera. Nah, kita dapat melihat di peta ini persebaran fauna kera yang banyak di wilayah bagian barat ini, terutama di bagian Sumatera, wilayah Sumatera dengan wilayah Kalimantan. Nah, sekarang untuk melihat ciri-ciri dari bagian barat ini atau fauna asiatis ini, yaitu yang pertama, tidak memiliki kantung. Nah, dari adanya ciri-ciri yang pertama ini, kita lihat dari beberapa contoh fauna yang ada di bagian barat ini, tidak adanya karakteristik atau ciri-ciri dari fauna yang memiliki kantung, ya. Yang kedua yaitu banyak jenis kera. Nah, hal ini merupakan sesuai dan cocok dengan wilayah bagian barat. Karena apa? Karena wilayah bagian barat ini merupakan wilayah persebaran dengan kera terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, yang ketiga yaitu mamalia tubuh besar. Nah, kita lihat di contoh beberapa fauna yang ada di wilayah bagian barat ini yang memiliki karakteristik mamalia bertubuh besar. Yang selanjutnya yaitu dapat ditemukan banyak jenis reptil. Nah, kita lihat dari Kalimantan memiliki jenis reptil, di Sumatera memiliki jenis reptil, dan Jawa memiliki jenis reptil. Nah, hal tersebut mendukung adanya dari ciri-ciri tersebut. Nah, selanjutnya yaitu burung berwarna tidak ada di wilayah ini, atau kita dapat menyebutkannya minim akan burung berwarna di wilayah bagian barat ini. Kita dapat lihat di beberapa contoh ini tidak adanya fauna yang mendiami di wilayah bagian barat ini yang memiliki kategori burung berwarna, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu memiliki banyak jenis ikan tawar. Nah, di wilayah ini selain memiliki jenis reptil, banyaknya kera, juga memiliki banyaknya jenis ikan tawar. Nah, kita beralih ke bagian tengah atau yang kita sebut sebagai fauna peralihan australis asiatis. Nah, sekarang di bagian tengah ini merupakan wilayah yang diapit oleh dua garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber.
Nah, dari adanya fauna yang ada di wilayah tengah ini, kita dapat menemukan beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, fauna tersebut endemik, di mana fauna tersebut memiliki karakteristik khusus atau keaslian dari wilayah Indonesia. Nah, dari adanya sifat endemik ini, wilayah ini dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki fauna hampir punah. Nah, untuk selanjutnya yaitu di bagian timur atau bagian yang terakhir, yaitu dapat disebut sebagai fauna australis. Nah, dari fauna australis ini merupakan wilayah yang memiliki karakteristik terhadap perlindungan burung-burung berwarna. Nah, sehingga hal ini dapat ditarik ciri-cirinya, yaitu yang pertama, fauna yang ada di wilayah ini memiliki kantung. Yang kedua, tidak terdapatnya jenis kera di wilayah ini. Nah, yang ketiga, mamalia yang ada di wilayah ini bertubuh kecil. Selanjutnya, burung-burung berwarna di wilayah ini dapat ditemukan banyak sekali beragamnya. Nah, untuk dari setiap kategori atau setiap perbedaan dari wilayah ini, sekarang ibu mau bertanya sama yang belakang. Coba sebutkan fauna yang ada di bagian Asiatis. Kera, ular, gajah, badak, dan buaya. Iya, bagus banget, bagus ya. Ya, jadi fauna yang ada di Asiatis yaitu kera, penggiling, ular, gajah, lalu harimau, terus ini adalah buaya dan badak. Nah, dari fauna-fauna Asiatis ini dapat dilihat merupakan fauna yang termasuk dalam kategori ciri-ciri yang sudah disebutkan ibu tadi ya. Nah, sekarang di wilayah Asiatis australis dapat kita ketahui untuk fauna-faunanya, yaitu yang pertama anoa, yang kedua kuda, yang ketiga adalah sapi, yang keempat adalah babi rusa, dan yang kelima adalah komodo. Nah, di bagian timur dapat kita lihat bahwasanya di wilayah ini dapat ditemukan fauna-fauna berjenis burung-burung yang berwarna, yaitu kanguru, yang kedua adalah cendrawasih, dan yang ketiga adalah manowari. Nah, sekarang coba siapa yang bisa meletakkan kembali ketiga hewan ini ke papan persebaran fauna di Indonesia. Saya, Bu. Ya, coba silakan. Nah, ya, silakan duduk kembali. Nah, gimana jawabannya, teman-teman? Nah, ya benar sekali ya. Jadi yang tadi di wilayah timur ada manowari, ya benar ya. Terus yang kedua di sini adalah anoa. Nah, yang ketiga adalah di sini kera. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa menarik kesimpulan dari mata pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Coba, gimana? Di bagian Asiatis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mamalia dengan ukuran besar. Yang kedua, tidak ada hewan berkantung. 3. Mamalia menyusui. Di bagian peralihan merupakan wilayah hewan endemik. Di bagian Australis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mamalia ukuran kecil. Yang kedua, terdapat banyak hewan berkantung. 3. Hewan
dengan memiliki corak berwarna-warni seperti burung, Bu. Ya, iya bagus sekali ya. Jadi temanmu sudah menyebutkan kesimpulan dari mata pembelajaran pada hari ini. Ya, sekarang semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.